Assalamualaikum, welcome to this video. Kebijakan Pemerintahan Daulah Utsmani, Guru Pembimbing Agus Santika, SPD. Pembahasan yang akan dibahas, biografi Utsman, kebijakan-kebijakan dan sifat-sifat Utsman, serta pengaruh pemerintahan Utsman. Biografi Utsman. Osman Ghazi lahir pada sekitar 1258 di kota Sogod, yang terletak di barat laut Anatolia. Ayahnya yang bernama Ertugrul adalah kepala suku Kai yang masih keturunan Kabika Oghuz. Oleh karena itu disebut bahwa bangsa Turki Utsmani mula-mula adalah keturunan kabilah Oghuz berasal dari sebelah utara Tiongkok, Asia Tengah, yang lari untuk menghindari serangan tentara Mongol di bawah Genghis Khan. Osman I atau Osman Ghazi adalah pendiri Kesultanan Utsmaniyah sekaligus pemimpin pertama dari Kesultanan Utsmaniyah yang di masanya masih berupa kadipaten kecil. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipat di bawah Kesultanan Seljuk. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Osman memerdekakan diri dan memerintah kadipaten berdaulat itu sampai akhir hayatnya pada 1323 atau 1324. Disebut dengan Utsman I. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Khalifah Utsman meninggal dunia tahun 1324 Masehi dengan meninggalkan wilayah yang luas kurang lebih 1.600 km persegi. Bagaimanapun, sumber-sumber historis yang kredibel tentang Osman Ghazi sangat langka. Sejarawan Colin Imber dalam artikelnya The Legend of Osman Ghazi bahkan menyimpulkan bahwa sumber-sumber sejarah awal berdirinya Kesultanan Utsmaniyah begitu gelap, bagaikan sebuah lubang hitam, black hole. Demikian pula dengan riwayat sang pendirinya. Kebijakan pemerintahan Utsman. Bidang politik. Pemerintahan Utsman bin Ertugrul setapak demi setapak dapat memperluas wilayah yang baru ia dirikan. Dengan dukungan anggota sukunya, Utsman bin Ertugrul berhasil memperluas wilayahnya sehingga daerah Sakarya menjadi batas timur negara itu. Ia dapat menguasai Niçehir yang kemudian dijadikan ibu kota pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Utsman bin Ertugrul juga dapat menguasai kota Bilecik, Inegöl, dan Yashisar. Bahkan di akhir pemerintahannya, ia dapat mengancam dua kota penting milik Bizantium, yaitu Proesa dan Iznik. Kota ini sangat penting bagi Bizantium karena merupakan jalur penghubung dengan kota Konstantinopel. 2. Bidang sosial ekonomi. Dalam pemerintahan Utsmani, tanah adalah milik kerajaan yang diatur oleh undang-undang yang berasal dari warisan Bizantium, yaitu bernama An-Nizam al-Iqta. Undang-undang agraria yang membagi tanah menjadi beberapa kategori. Yang terkecil disebut al-Iqta, al-Asgar, atau timar. Tanah ini diberikan kepada para tuan tanah serta digarap para petani dan hasilnya diberikan kepada pemilik tanah. Perekonomian penduduk yang mapan merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup di dinasti Turki Utsmani. Pada masa pemerintahan, Utsman bertujuan untuk menguasai beberapa jalur perdagangan dan beberapa sumber produktif. Tanaman utama di Turki adalah gandum dan barley yang ditanam pada musim gugur dan dipanen dalam musim panas berikutnya. Sebagian tanah yang baik ditanami padi-padian, sayur-sayuran, terutama bawang, mentimun, dan semangka, melimpah pada musim semi dan musim panas. Buah-buahan iklim sedang seperti apel dan ceri melimpah pada musim gugur. Sementara itu, industri perikanan Turki didasarkan pada penangkapan ikan sepanjang pantai utara dan di selar yang memisahkan bagian Asia dan Eropa dengan memanfaatkan perpindahan iklim dari Laut Hitam dan ke Laut Tengah. 3. Bidang keagamaan. Dalam masyarakat Turki, agama Islam mempunyai peranan yang sangat besar di bidang sosial dan politik. Ulama mempunyai tempat tertinggi di dalam kerajaan dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Pada masa Utsman bin Ertugrul, faham sufi memainkan peranan penting terutama di antara orang-orang Turki. Tokoh yang paling penting dalam tarekat Bektashi adalah Shaikh. Tempat tinggal atau tempat mengajarnya disebut tekke yang sekaligus berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan-kegiatan spiritual jamaahnya. Tarekat Bektashi menjadikan Imam ke-6 Ja'far sebagai wali besar, mengagungkan paham Trinitas Tuhan. Muhammad dan Ali menyajikan roti dan anggur dalam upacara pentasbihan, mempermasyarakatkan pembujangan, tidak menikah guru mereka. Mereka mengajarkan bahwasanya terdapat 4 peringatan keyakinan agama, yaitu 1. Syariah atau ketundukan terhadap hukum,
Tarikoh atau kesungguhan dalam ritual khusus bagi tarikot sufi. 3. Makrifah atau pemahaman terhadap kebenaran. 4. Hakikat atau pengalaman langsung akan realitas ketuhanan. Sifat-sifat Utsman 1. 1. Pemberani. 2. Bijaksana. 3. Sabar. 4. Religius. 5. Adil. 6. Memenuhi janji. Pengaruh pemerintahan Utsman. A. Terhadap bangsa Turki. Kesatuan Islam dengan Turki sangatlah sempurna, sehingga orang Barat menggunakan kata Turki sebagai muradif dari orang Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketinggian kekuasaan dinasti Turki Utsmani disebabkan tebalnya keimanan orang-orang Turki dalam menganut Islam. Lebih dari segala-galanya, suatu ikatan kerohanian tidak dapat diputuskan kekuasaan menteri apapun, tanpa ada usaha-usaha yang teratur untuk menyiarkan Islam agar tetap menebal di kalangan orang Turki. Sekali masuk Islam, orang tidak akan dan tidak dapat melepaskannya lagi. Tersebar dan mendalamnya suatu agama di antara suatu bangsa adalah bukti yang jelas bahwa agama itu memenuhi cita bangsa itu. Aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan kerohaniannya, seperti yang terjadi dengan bangsa Turki. Islam telah menjadi agama yang wajar dan benar lagi bagi mereka, seperti juga bagi seluruh umat manusia yang ikhlas mencintai kebenaran. Terhadap dunia Islam, munculnya kepemimpinan Utsman bin Ertugrul dapat dikatakan sebagai keberuntungan, karena dunia Islam sedang dalam keadaan lemah yang menyebabkan kehancurannya. Keadaan seperti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Utsman bin Ertugrul untuk mendirikan pemerintahan dan melakukan perluasan-perluasan wilayah. Melalui kemenangan demi kemenangan tersebut sangat berpengaruh ke negeri-negeri dan masyarakat yang belum pernah mengenal Islam. Terhadap dunia Barat, berdirinya dinasti Turki Utsmani menimbulkan rasa gentar pada hati penguasa-penguasa kerajaan Eropa. Dunia Barat merasa tidak tenang dengan pemerintahan Utsman bin Ertugrul yang sedikit demi sedikit dapat menguasai wilayah mereka. Wilayah Utsmani yang berbatasan dengan Bizantium terus-menerus merongrong kekaisaran Bizantium. Mereka merasa khawatir karena dinasti Turki Utsmani merupakan titik awal tinggal landas ekspansi Islam kedua yang paling berbahaya ke Eropa. Pengaruh yang lain datang dari sarjana-sarjana Eropa dalam generasi awal. Mereka percaya bahwasanya perpindahan ke agama Islam pilihan di bawah ancaman pedang atau dibunuh. Pada kenyataannya, sekalipun pernah berlangsung daerah Muslim. Namun, hal tersebut adalah dalam kasus yang sedikit jumlahnya. Penaklukan Muslim pada umumnya untuk menguasai daripada bermaksud untuk mengislamkan sebagian perpindahan keagamaan Islam berlangsung secara sukarela tanpa paksaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Utsman 1. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.